Halo semuanya, perkenalkan nama aku Regina Koirunisa dari kelas 10-2. Sebelum kita masuk ke materi biologi hari ini, aku mau nanya dulu deh ke kalian semua. Coba kalian lihat sekeliling kalian sekarang. Pasti ada tanaman hijau, bunga, dan ada sinar matahari juga kan? Atau kalau kita lihat ke bawah, mungkin ada semut-semut kecil yang lagi jalan di atas tanah. Sadar gak sih kalau mereka semua itu nggak hidup sendiri-sendiri? Tanaman butuh matahari, semut butuh tanah dan daun. Jadi mereka itu saling berhubungan dan saling membutuhkan. Hubungan timbal balik inilah yang bakal kita bahas hari ini, yaitu ekosistem. Yuk, langsung saja kita bahas materinya. Oke, di slide pertama ini kita bisa lihat kalau ekosistem itu adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup, faktor biotik dengan lingkungannya, faktor abiotik. Di sini tingkatannya mulai dari yang paling kecil yaitu individu satu ekor kambing. Terus kalau kambingnya ngumpul jadi banyak, itu namanya populasi. Nah, kalau populasi kambing ini hidup bareng populasi ayam dan ikan di satu tempat, itu namanya komunitas. Yang terakhir, saat komunitas ini berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya seperti air dan tanah, maka terbentuklah yang namanya ekosistem. Nah, ekosistem itu ada macam-macamnya loh. Yang pertama ada ekosistem alami. Ini adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia sama sekali. Makanya keanekaragaman hayatinya tinggi banget. Contohnya kayak pantai dan gurun pasir yang luas. Sebaliknya, yang kedua ada ekosistem buatan. Kalau yang ini sengaja dibuat oleh manusia untuk kebutuhan tertentu. Makanya keanekaragaman makhluk hidup di dalamnya cenderung lebih rendah. Contoh gampangnya adalah bendungan atau akuarium kecil yang ada di rumah kita. Sekarang kita bahas siapa saja sih pemeran di dalam ekosistem ini. Pertama ada produsen. Mereka ini makhluk hidup autotrof yang bisa menghasilkan makanannya sendiri lewat fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Terus di bawahnya ada konsumen primer. Mereka adalah hewan-hewan heterotrof, herbivore yang langsung memakan tumbuhan hijau tadi. Contohnya adalah sapi, kelinci, atau udang kecil di air. Lanjut ada konsumen sekunder, yaitu hewan karnivora yang memakan konsumen primer. Contohnya adalah katak atau ular. Selanjutnya ada konsumen tersier atau konsumen puncak yang biasanya nggak ada pemangsanya lagi. Contohnya adalah elang dan hiu. Lalu ada juga yang namanya detritivore. Mereka ini bertugas memakan hancuran atau sampah dedaunan dan bangkai hewan. Contohnya adalah cacing tanah dan tikus. Dan yang terakhir adalah dekomposer, alias pengurai. Merekalah yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati agar nutrisinya kembali ke tanah. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Di dalam ekosistem, interaksi itu wajib ada. Ada interaksi antara makhluk hidup dengan benda mati, biotik dengan abiotik. Contohnya pohon yang rindang bisa bikin tanah di bawahnya jadi lembab dan subur. Ada juga interaksi sesama makhluk hidup biotik dengan biotik, kayak kompetisi perebutan makanan, predasi mangsa-memangsa, dan simbiosis. Pasti kalian udah sering dengarkan tentang simbiosis. Yang pertama, ada mutualisme. Hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya adalah bakteri baik di usus kita. Kedua, ada komensalisme. Satu untung, tapi yang satu biasa aja. Contohnya adalah anggrek di pohon mangga. Ketiga, ada parasitisme. Satu untung dan satu dirugikan. Contohnya adalah benalu di pohon mangga. Dan yang keempat ada amensalisme. Satu dirugikan, sedangkan yang satu lagi nggak terpengaruh sama sekali. Contohnya adalah rumput teki dan tanaman pertanian. Selain itu,
Ada juga hubungan yang netral, alias tidak saling mengganggu. Contohnya adalah ular dan pohon di hutan yang hidup masing-masing, serta antibiosis, di mana makhluk hidup yang satu mengeluarkan zat racun untuk menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah anggrek di pohon atau jamur penicillium. Energi di alam itu terus mengalir lewat proses makanan dan dimakan. Kalau alurnya lurus dan sederhana dari padi, tikus, ular, elang, pengurai, itu namanya rantai makanan. Tapi di alam nyata, jalurnya nggak sesederhana itu. Banyak rantai makanan yang saling tumpang tindih dan bercabang-cabang. Nah, itu barulah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Di dalam ekosistem juga ada konsep produktivitas. Yang pertama ada produktivitas primer, yaitu kemampuan produsen tumbuhan mengubah energi matahari jadi energi kimia lewat fotosintesis. Ada yang kotor, total hasil fotosintesis, dan ada yang bersih setelah dikurangi untuk kebutuhan nafas si tumbuhan itu sendiri. Sedangkan yang produktivitas sekunder itu terjadi pada konsumen, yaitu energi baru yang disimpan di dalam tubuh hewan setelah memakan makanan dari tingkat trofik di bawahnya. Terakhir, materi di bumi ini nggak pernah habis karena terus berputar melalui daur biokimia. Daur ini melibatkan unsur kimia, makhluk hidup, dan lingkungan bumi. Beberapa daur yang penting diantaranya ada daur nitrogen, daur air, daur oksigen, daur karbon, daur sulfur, dan daur fosfor. Nah, itu dia penjelasan singkat dari aku tentang materi ekosistem kelas 10. Ternyata seru banget ya melihat bagaimana alam bekerja dan saling menjaga keseimbangannya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Aku Regina Korunisa, pamit undur diri. Dadah semuanya.